Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini anak-anak ibu semua sudah siap dan semangat untuk belajar. Sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya, kita ulang lagi pembelajaran sebelumnya mengenai manfaat sosiologi dalam masyarakat. Di antaranya ada 4. Yang pertama, sebagai perencanaan sosial. Yang kedua, sebagai penelitian. Yang ketiga, sebagai pendidik. Yang keempat, sebagai pemecahan masalah sosial. Adapun untuk materi pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-8, kita akan bahas masalah hubungan sosial. Adapun tujuan pembelajaran ini, kita bisa menjelaskan faktor-faktor pendorong hubungan sosial atau interaksi sosial. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan status dan peran dalam hubungan dengan interaksi sosial. Untuk pertemuan ini, kita akan bahas yang poin nomor 1, yaitu menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial dan juga pengertian interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi, baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tokoh, Jilin, mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. Para ahli yang lain juga mengemukakan pendapat tentang pengertian interaksi, di antaranya Sujono Sukanto. Dia lebih menitik beratkan kepada dalam interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Sementara kontak sosial itu sendiri merupakan interaksi atau hubungan fisik sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik dan lain sebagainya. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Sementara kalau komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berikut kita masuk faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama namanya imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain. Ibu bisa kasih contoh ketika kita meniru suatu perlakuan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya kita meniru gaya bahasa, meniru cara berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua namanya sugesti. Yang mana sugesti merupakan seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Contohnya, ketika kita merasa percaya terhadap dokter yang mengobati kita, berarti kita sudah tersugesti oleh dokter yang bersangkutan. Berikut adalah identifikasi. Merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, dalam arti kata meniru secara keseluruhan. Contohnya, bukan hanya meniru perlakuan atau gaya bahasa, tetapi semua yang ada pada diri seseorang tersebut ditiru. Contohnya ketika kita mengidolakan seorang artis, kita akan berusaha tampil dan berperilaku seperti artis yang bersangkutan.
Berikutnya namanya simpati, yang mana simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang yang taat beribadah, kemudian kita merasa simpati melihat ketaatan mereka dalam beribadah. Dan berikutnya, faktor berikutnya empati. Empati merupakan lanjutan dari simpati, yang mana dalam empati ini kita lebih menjiwai sesuatu itu secara lebih mendalam. Contohnya, seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah. Ibu tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Atau contoh yang lain, ketika kita mendengar sahabat kita mendapatkan musibah, kemudian kita ikut larut dalam kesedihan itu, dan kita juga berupaya untuk menggalang dana untuk membantu kawan kita tersebut. Berikutnya, sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan landasan bagi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada warna kulit, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat penampilan fisik, yang kelima bentuk tubuh, yang keenam pakaian, yang ketujuh wacana. Kemudian dalam interaksi sosial, tahap pendekatan terdiri dari proses memulai, menjajaki, meningkatkan, menyatupadukan, dan mempertalikan. Sementara itu, tahap perenggangan terdiri dari proses membeda-bedakan, membatasi, memacetkan, menghindari, dan memutuskan. Oke, anak-anak ibu semua, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu materi kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa Ananda pahami, bisa Ananda ulang lagi di rumah. Dan untuk materi berikutnya, coba dibaca materi bentuk-bentuk interaksi. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Dan akhir kalam Ibu tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.